Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakal bahas materi mengenai penyajian data statistik. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Nah, pertama, kalian harus tahu dulu apa itu statistik dan bedanya dengan statistika itu apa. Nah, kalau statistik itu adalah kumpulan datanya ya. Jadi dia berupa angka atau bilangan. Itu yang disebut dengan statistik. Beda dengan statistika yang merupakan ilmu yang berkenaan dengan data tersebut. Nah, lalu apa sih kegunaan dari statistika? Pastinya banyak ya kegunaannya. Yaitu bisa kalian lihat ya. Yang pertama bisa untuk menentukan jumlah persediaan barang, lalu evaluasi kinerja dan produktivitas, penentuan standar audit, penentuan depresiasi aset, analisa rasio keuangan, dan lain-lain. Nah, statistika itu ada dua jenis. Yang pertama deskriptif, sesuai namanya ya, berarti jenis statistika ini digunakan untuk memperoleh description atau gambaran agar menjadi sebuah informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian ada statistika inferensial. Nah, kalau ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dengan pengamatan dari sampel melalui analisis dan interpretasi data. Oke, lanjut. Kita ke contohnya ya. Nah, di sini ada pemilik sebuah bengkel mobil. Beliau ingin mengetahui nih informasi tambahan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan pelanggannya saat melakukan pemeliharaan mobil di bengkel mobil miliknya. Nah, ada 50 nota di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dia kumpulin berdasarkan range ya. Jadi 50 sampai 59 itu ada 2 nota, 60 sampai 69 ada 13 nota. Nah, disinilah kegunaan dari statistika itu sendiri ya. Jadi dia lebih membuat kita memudahkan kita untuk menelaah sebuah informasi. Jadinya lebih gampang untuk dibaca. Apalagi statistika itu bisa kalian lihat dalam bentuk chart atau grafik ya, seperti ini. Nah, ini dari data yang tadi ya, kalian bisa lihat ini lebih gampang untuk dibaca. Jadi nota yang nilainya 50 sampai 59 itu ada dua. Lalu kalau 60 sampai 69 itu ada 13. 70 sampai 79 itu ada 16 dan seterusnya. Next, kita ke skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4, ada nominal, kemudian ada ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal itu dia itu pengelompokannya itu tidak menunjukkan urutan atau prioritas. Kalau misalkan ordinal, dia itu menunjukkan urutan atau tingkatan. Kalau interval seperti namanya, berarti dia menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Sedangkan kalau skala rasio itu adalah skala interval dengan tambahan bahwa nilai nol itu memiliki arti mutlak dan perbandingan dua data juga memiliki arti. Nah, ini untuk skala pengukuran. Next, kita ke data. Data itu adalah segala kenyataan maupun gambaran yang dikumpulkan, dianalisa, dan dirangkum untuk ditampilkan dan diartikan. Nah, data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ya berarti contohnya seperti jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Intinya kalau kualitatif itu non-angka, sedangkan kalau kuantitatif itu angka. Nah, terbagi lagi jadi data discrete dan data kontinu. Kalau data discrete itu seperti jumlah staf, jumlah buku, sedangkan kalau data kontinu itu misalkan luas kantor, berat badan, dan lain-lain. Nah, ini untuk materi data ya. Next, kita ke sumber data. Data itu bisa didapatkan dari sumber primer maupun sekunder. Kalau primer berarti ya diperoleh langsung dari sumbernya. Contohnya langsung wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan. Sedangkan kalau data sekunder itu sumbernya itu diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Nah, contohnya misalkan koran atau majalah, jurnal, ataupun internet. Next, kita ke jenis data. Data itu ada dua jenis, time series dan cross section. Kalau time series itu berarti data yang dikumpulkan pada satu periode tertentu secara berurut. Sedangkan kalau cross section itu data yang dikumpulkan pada
satu saat atau satu waktu tertentu. Nah, misalkan nih kalian lihat nih ada tabel ini. Nah, yang warna biru itu adalah time series data. Karena data yang dikumpulkan itu pada satu periode tertentu secara berurut. Jadi dari 2018 sampai 2021. Sedangkan yang merah itu adalah cross-section data, yaitu data yang dikumpulkan pada satu saat atau satu waktu tertentu, yaitu di sini adalah contohnya 2018. Next, kita ke penyajian data statistik. Jadi data statistik itu bisa disajikan secara uraian, bisa tabel, satu arah, dua arah, tiga arah, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk grafik, grafik garis, batangan, maupun lingkaran. Nah, next kita bakalan lihat contoh penyajian data ya. Nah, di sini soalnya itu kalian bisa baca ya. Soalnya itu intinya ada data bulan Januari, Februari, Maret, dan April ya. Untuk eh, penumpang kelas eksklusif, bisnis, dan ekonomi. Nah, di sini dari data ini kalian diminta untuk kerjain poin A sampai C. Nah, yang pertama itu kalian diminta untuk buat tabel yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini. Jadi kalian bikin tabel nih dari data-data yang udah dikumpulin. Nah, ini ya tabelnya. Kalian bisa lihat ya, tabelnya udah dirangkum berdasarkan bulan dan kelasnya ya. Tadi ada eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Di bulan Januari itu ada berapa ajar, Februari, Maret, dan April. Nah, ini untuk tabel hasil penelitiannya. Kemudian selanjutnya diagram garis ganda. Nih, kalian bisa lihat ya diagram garis gandanya di sebelah kanan. Eh, untuk yang warna hitam atau biru, kebiruan ini untuk kelas eksekutif. Kalau yang ungu itu untuk kelas bisnis dan yang kuning itu untuk kelas ekonomi. Nah, bulannya Januari nih misalkan. Januari yang eksekutif itu kan 20.000 ya dari tabel yang udah kita bikin. Nah, kalian lihat nih bulan Januari yang eksekutif itu kan yang warna hitam kebiruan ya. Nah, ini kan ada 20.000 ya di sini ya angkanya. Nah, kayak gitu bacanya. Ini untuk diagram garis ganda. Selanjutnya itu ada diagram garis komponen ganda. Lalu ini juga ada penyajian dengan menggunakan diagram batang ganda. Kemudian ada juga penyajian diagram batang komponen ganda dan diagram batang persentase ganda. Nah, ini untuk beberapa cara penyajian data statistik. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.